Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai seorang santri juga saya cukup aktif di media sosial. Alhamdulillah saya punya channel YouTube namanya Manusia Plural. Mungkin agak aneh, santri kok nama channel YouTube-nya Manusia Plural. Karena saya sadar bahwa kemajmukan itu menjadi fakta di Indonesia, bahwa keragaman suku, agama, dan budaya itu menjadi sebuah fakta di Indonesia. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya kira kepluralan ataupun kemajmukan ini harus menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Sebagai sesama manusia, kita harus saling mencintai dan menghargai, apalagi sesama anak bangsa. Hubbul waton minal iman itu menjadi jargon yang kuat untuk mempersatukan seluruh elemen yang hadir di Indonesia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, juga ukhuwah basyariyah. Hubungan sesama anak bangsa, hubungan sesama umat Islam, dan hubungan sesama manusia. Saya sadar akan hal itu. Kemudian kita tahu bahwa hari ini sedang cukup riuh. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang cukup membuat polemik di masyarakat. Bahkan ada histeria massa untuk membatalkan HIP ini, RUU HIP ini. Tapi alhamdulillah pemerintah juga satu suara dengan rakyat bahwa HIP ini, RUU HIP ini harus dihentikan. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita harus menjadi masyarakat yang waspada, saya kira. Jangan sampai ada orang yang mempolitisasi RUU HIP ini. Jangan sampai ada orang yang memanfaatkan RUU HIP ini. Jangan sampai ada yang diuntungkan sebagian pihak dan merugikan banyak pihak. Itu yang pertama. Dan mudah-mudahan riuhnya RUU HIP ini, karena kan semuanya juga membela Pancasila. Kayak kita sepakat bahwa tidak boleh ada yang menggantikan ideologi Pancasila, ideologi apapun, dari manapun. Tidak boleh ada yang menggantikan ideologi Pancasila. Kita hargai para pendiri bangsa, para pangding pader kita yang telah melahirkan dengan susah payah, bercucuran keringat bahkan darah untuk melahirkan, untuk kemerdekaan Indonesia, dan kemudian melahirkan Pancasila sebagai satu payung yang bisa menaungi semua warga negara dengan berbagai keragamannya. Mudah-mudahan RUU HIP ini bisa melahirkan jiwa nasionalisme kita. Jiwa nasionalisme kita semakin bangkit dan semakin meninggi, semakin peduli kepada sesama anak bangsa. Apalagi di momentum sekarang Idul Adha, ya. Idul Adha bisa juga dikatakan sebagai Idul Kurban, karena Allah menganjurkan untuk berkurban. Banyak sekali kemudian hikmah yang bisa kita ambil sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim di dalam perayaan Idul Adha ini. Yang pertama, hikmahnya adalah kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jelas, sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang beragama Islam khususnya, bersyukur itu sangat dianjurkan.
Di dalam Al-Quran jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Harus kita bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Bahkan manakala kita tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu yang sangat pedih. Juga mengajarkan kita bersabar dan menerima ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita sebagai hambanya. Kita ziarah ke sejarah bagaimana kemudian kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim menerima ketetapan dari Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim lantas tidak memberontak karena beliau punya iman, karena beliau beragama. Beliau menerima, bersabar, menerima ketetapan yang telah Allah tetapkan, meskipun secara kasat mata, secara pandangan manusia normal itu sangat sulit, sangat tidak bisa diterima menyembelih anak itu. Itu yang pertama hikmahnya. Kemudian yang kedua, itu bakal memperbanyak rezeki, ya. Bagaimana kemudian Idul Kurban, Idul Adha ini tuh kita berbagi kebahagiaan kepada sesama manusia. Oke, semua merasakan, semua menikmati yang namanya daging kurban, ya. Semuanya pada saat hari perayaan kurban merasakan sejajar sebagai manusia yang punya hak untuk memakan daging. Di hari-hari sebelumnya mungkin ada yang tidak bisa makan daging. Pada saat kurban, ya kita dianjurkan untuk berbagi kepada sesama manusia, berbagi daging kurban itu. Ya, itu bakal memperbanyak rezeki. Ketika kita sedekah, ya, itu bakal memperbanyak rezeki. Dalam Al-Quran jelas, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang yang memberikan satu, maka akan Allah gantikan 10 kali lipat. Kita memberi uang 1.000, maka akan Allah ganti uang tersebut dengan uang 10.000. Kita harus percaya kepada janjinya, karena itu jelas di dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu berbagi kepada sesama. Itu sebetulnya sama dengan yang kedua tadi. Oke, itu sama dengan yang kedua tadi, bahwa kita dianjurkan untuk berbagi. Jiwa kemanusiaan kita harus lebih meninggi ketika Idul Kurban, bahkan setelah Idul Kurban. Kita harus peka terhadap yang membutuhkan. Itu yang ketiga. Itu salah satu hikmah daripada Idul Adha, ya. Oke, akhir kata saya tutup dengan mudah-mudahan, khususnya kepada masyarakat Priangan, khususnya lagi kepada masyarakat Ciamis, mari kita sama-sama menjaga persatuan anak bangsa, menjaga kedamaian sesama anak bangsa, memelihara kemanusiaan sebagai sesama anak bangsa. Meskipun banyak sekali, satu kali lagi, isu yang sedang hangat di Republik ini. Kemarin ada yang hangat lagi, Klepon, katanya tidak Islami. Ini jelas argumen yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, saya kira. Ini cukup membuat ramai. Mudah-mudahan tidak ada kemudian saling membenci sesama anak bangsa, sesama umat Islam khususnya. Tidak ada kemudian saling curiga. Tidak ada, kita rukun, kita junjung tinggi. Kemudian persaudaraan sesama anak bangsa. Kayak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah basyariyah.
Mudah-mudahan kita bisa menjunjung tinggi hikmah Idul Adha ini. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.